Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading pakai tema kisah cintamu selanjutnya yang akan datang, ya. Sebelumnya kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Atau energi ngantuk. Jadi energi booster ini kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Taruh di sini. Kita malam ini pakai tantric love karena temanya yang akan datang ini adalah untuk menselaraskan sinergi cinta di dalam diri kalian. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah atau baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih tip, gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebun. Oke, disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini, jika terlihat gambarannya. Jadi, jika memang dirasa resonate bacanya cocok, tapi jika tidak tolong bijak karena ini readingan general kolektif banyak orang. Jadi belum tentu bisa cocok buat setiap orangnya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke. Bottom of the deck-nya di sini ada honesty, tentang kejujuran. Banyak yang sedang berupaya jujur terhadap diri sendiri. Banyak yang sedang flashback ke masa lalu tentang apa yang sudah terjadi atau tentang gambaran-gambaran yang mungkin saja ini akan menjadi satu cerminan dalam diri kamu. Itu, kita nggak baca energi kamu dan dia ya, karena aku readingnya adalah untuk kamu aja. Siapa tahu ada gambaran-gambaran apa, jadi nggak melulu tentang Bagong terus. Soulmate, ya. Beberapa di antara kalian di sini energinya masih mencari belahan jiwa, masih mengamati, masih mempelajari tentang arti love life dalam diri kalian. Ada yang memaksakan diri untuk segera move on, untuk segera mendapat soulmate baru, tapi masih memeluk luka batin masa lalu, masih memeluk situasi trauma atau trauma bond dalam diri kalian. Artinya pingin move on tapi nggak pengen selesai dulu, pinginnya ngeborong. Kemudian di sini ada lingga yoni, ini tentang memahami dualitas perbedaan, ya, mempelajari tentang sikap kepribadian diri kamu atau sikap kepribadian seseorang. Nggak tahu ini apakah nanti akan terjadi atau sudah terjadi, karena ini masih, yang aku lihat masih menuju ke depan, ya. Kalian harus dihadapkan dengan situasi benturan dulu, baru kalian bisa memahami ini. Karena sekarang posisi kalian ada di sini, hanya memahami diri kalian sendiri, sifat kalian, keinginan kalian. Itu. Kemudian di sini ada healing the child, ya. Akan terjadi yang namanya healing, atau sekarang banyak yang sudah menjalani tentang healing, ya. Bagaimana membersihkan energi toksik dalam diri, bagaimana membersihkan pikiran-pikiran negatif, melepaskan perasaan kesal, dendam, ya, atau kemarahan-kemarahan lainnya.
Karena tadi ada tekad untuk move on, ada tekad untuk bahagia, hanya saja masih terjebak dengan satu situasi. Shining self, ya, banyak yang sedang membangkitkan apa ini, cahaya dalam diri kalian, atau membangkitkan inner power. Banyak yang melakukan appreciation terhadap diri sendiri, ya. Masih banyak yang sibuk untuk mengejar shining tapi dari luar, bukan dari dalam. Artinya kalian sibuk mempercantik diri, memperganteng diri, memperbaiki penampilan atau apapun, tapi dalamnya nih masih remuk-remuk kalau aku lihat, ya. Ada juga beberapa yang mestinya itu adalah memperbaiki inner child di dalam diri kalian. Ketika inner child sudah keluar, it means artinya kalian punya sesuatu yang datangnya itu justru alami, natural dari dalam diri kalian, bukan sesuatu yang dipoles, ya. Mungkin beberapa ada yang terkait dengan situasi insecure, atau pernah direndahkan, atau pernah menganggap bahwa suatu hubungan itu landasannya adalah good looking, landasannya adalah ketertarikan secara fisik, penampilan itu. Jadi inner beauty-nya nggak keluar, Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Kisah cinta kalian selanjutnya seperti apa? Oke, di sini ada Three of Wands. Kemudian ada Six of Pentacles. Kemudian ada The Hangman. Kemudian ada Devil. Healing ya, kuat banget energi kalian. Banyak yang berfokus pada self reward atau self love dalam diri kalian. Apa tadi ini? Devil. Kemudian di sini ada Justice. Ada satu decision yang ingin kalian lakukan dalam diri kalian. Karena mungkin kalian sedang atau sudah pernah berada di situasi buntu atau stuck, seperti mencari jalan keluar kemanapun, akhirnya tidak menemukan titik terang. Titik terang itu terlihat di mata kalian, tapi seperti kalian nggak bisa menuju ke situ. Banyak jalan berliku yang mungkin saja sudah kalian lewatin, sehingga ini banyak yang mereview tentang masa lalu lagi. Banyak yang melihat bahwa kenapa ya selama ini mungkin aku selalu dimanfaatin, kenapa ya selama ini aku mengalami pas-paten itu atau sirkulasi perputaran cinta yang kok begitu-begitu aja, ya. Ketemu lagi dengan orang yang mungkin menyakiti, ketemu lagi dengan orang yang suka selingkuh, suka ditipu, ya, atau suka memanfaatkan dalam bentuk-bentuk lainnya. Itu. Padahal kamu mungkin merasa di titik terakhir kemarin dengan orang yang terakhir mungkin, ya, atau dengan orang yang sekarang kalaupun masih berdealing, it mean artinya kalian ngerasa bahwa kamu ngerasa bahwa ini dia adalah pujaan kamu, bahwa dia adalah soulmate kamu, dia adalah belahan jiwa, apapun yang kamu sebutkan dengan kalimat-kalimat sayang atau alay lainnya. Tapi nyatanya kamu merasa tertipu di sini, ya. Kamu merasa bahwa mungkin bukan sekedar menyalahkan seseorang tersebut, tapi juga mungkin kalian bahkan menyalahkan semesta. Kayaknya aku di PHP nih sama semesta. Kayaknya doa dan afirmasiku yang aku naikkan ke langit yang kemarin memang tercapai, ketemu sama orang baru misalnya, ketemu sama dia ini. Tapi kenapa yang aku temui atau yang aku dapatkan kok cintanya begini lagi? Cuman beda versi aja. Tapi ujung-ujungnya tetap menyakiti perasaan kamu, ya.
Ini yang membuat energi kamu mungkin di love life kamu ke depannya banyak yang sedang dalam situasi pantauan, memantau, mengamati, observer lebih dalam lagi apakah ini untuk mencari pasangan baru yang lebih sesuai dengan perspektif kamu, atau kamu memilih untuk diam sejenak untuk mencoba healing atau mencoba untuk memperbaiki apa yang perlu kamu perbaiki di dalam diri kamu. Ya, karena di sini tadi ada linggar yoni, perbedaan sudut pandang, ya, perbedaan-perbedaan dari karakteristik atau hal-hal lainnya. Itu yang terlihat. Dan di sini ada devil, banyak yang sedang berupaya untuk melawan kemarahan, melepas kegundahan, emosi, bahkan dendam yang masih tersimpan. Apalagi mungkin ini ada kaitannya dengan momentum bulan puasa sekarang ya. Mungkin banyak yang mencoba, ya udahlah kalau memang gak berjodoh sama orang yang nyakitin ini, sepertinya aku belajar memaafkan deh. Daripada terus-terusan mental health-nya kena, ya. Daripada terus-terusan aku kesel sendiri. Even yang sedang menjalin hubungan bersama juga di sini mungkin kamu mengalami stagnasi dalam hubungan tersebut. Kayak kamu buntu, gak nemukan titik terang bahwa hubungan ini kok kayak tanpa kejelasan, stuck terus, kok hambar terus. Ibaratnya kamu bisa melihat orang tersebut tapi seolah-olah kamu tidak bisa memiliki secara sepenuhnya atau seutuhnya. Akhirnya kamu cuman bisa menyatakan bahwa kamu adalah pasangannya, tapi tidak bisa benar-benar mendapatkan entah ini legalitasnya, waktunya, ataupun tubuhnya. Ini yang membuat kamu kadang-kadang geram sendiri. Sehingga banyak di antara kalian mungkin di sini kalau yang sudah sedang tidak bersama atau sedang berjedah, mungkin di kedepan hari ini kalian lebih banyak berfokus pada diri sendiri dan berfokus pada cuan-cuan kalian. Ada Six of Pentacles. Bagaimana bisa mendapatkan hidup penuh dengan keberlimpahan, bagaimana bisa membuat self-reward dalam diri kamu besar lagi. Apalagi beberapa di antara kalian mungkin ada yang dihadapkan dengan situasi tadi. Ada validasi yang ingin kalian perlihatkan kepada halayak ramai atau bahkan kepada seseorang. Ini loh aku sekarang, ini loh aku yang kamu dulu hina, ini loh yang dulu kamu remehkan. Aku sudah berada di posisi ini. Ambisi-ambisi selalu terjadi di dalam diri kamu hanya untuk mengejar satu validasi. Kadang-kadang ini menghadirkan situasi toksik dalam diri kamu sendiri. Hati-hati jangan sampai terjebak. Karena di sini masih ada adiksi, ya. Kamu ngerasa mungkin orang yang ada di masa lalu ini adalah orang yang benar-benar bisa menutupi kekosongan kamu, kehambaran kamu dari situasi sebelumnya, tapi nyatanya kamu kayak terjebak lagi dalam situasi yang sama. Ya, makanya di sini ada justice, final decisionnya berat sekali kalau aku lihat buat kalian di love life kalian yang akan datang ini. Kenapa? Banyak yang harus melewati fase penyembuhan diri dulu, penyembuhan batin atau jiwa kalian. Ya. Jadi mungkin banyak yang lebih kepada kayak memaknai dulu atau merenungi nih ke depan. Aku belum melihat sampai di titik ini ada gambaran misalnya orang baru kah atau orang lama ingin berbaikan kah. Tapi ini banyak berproses tentang diri kalian lebih memaknai self-love-nya kalian. Oke, kemudian di sini ada Page of Swords, ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords, tuh kan. Banyak yang mencoba untuk defensif. Apakah kalian sudah di titik kayaknya lelah ingin menjalin satu hubungan, ya? Atau kalau yang sedang bersama kali ada energi lelah di situasi ini terus sehingga kamu kayak lagi menunggu momen yang tepat kamu yang akan meninggalkan daripada nanti kamu yang ditinggalkan terlebih dahulu sama seseorang tersebut. Oke, kemudian di sini ada Two of Wands tentang pertimbangan.
Kemudian ada Three of Pentacle. Dan di sini ada Ace of Pentacle. Belum ada gambaran orang baru datang atau ada hubungan yang baru saja atau mulai atau baru saja dimulai seperti itu. Karena ini lebih kepada tentang penyembuhan diri lagi ya. Dengan Page of Swords mungkin kamu sekarang adalah menjadi seseorang yang bijak. Kamu lebih banyak menutup diri, defensif, atau kalaupun tidak menutup diri ya, artinya kalaupun kamu terbuka sama seseorang atau kamu welcome menerima cinta lagi, tapi kamu mungkin akan lebih hati-hati daripada sebelumnya. Karena tadi di sini kamu ini diibarat orang yang lagi operasi. Ya, orang operasi mungkin dari luar terlihat sayatannya itu sudah dijahit, sudah kering, sudah rapih, tapi sebenarnya di dalamnya belum. Kalau kamu tidak hati-hati bisa bernanah, bisa luka di dalam, atau bisa mempengaruhi saraf-saraf lainnya. Ini ibaratnya rapuhnya diri kalian ketika memaknai suatu hubungan sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya, banyak yang menganalisa diri sendiri tentang ekspektasi-ekspektasi dalam kehidupan kalian atau dalam love life kalian. Di sini aku nggak menggambarkan tentang kalian aja yang terluka atau hanya kalian yang ditoksikin oleh seseorang, tapi banyak juga energi di antara kalian yang toksik sendiri di sini. Dalam artian apa? Kalian menginginkan dalam satu hubungan itu sesuai dengan kontrolnya kalian, tanpa melihat, tanpa mempelajari karakter lawan jenis kalian atau pasangan kalian. Ya, di sini kuat di sini tadi. Linggaryoni ini menggambarkan kamu tidak memaknai bahwa dalam satu hubungan itu pasangan kamu itu bisa aja begini, bisa aja begitu, kapan aja bisa begini begitu, ya. Dalam artian namanya dalam satu hubungan itu rentan sekali. Yang legalitas aja bisa rentan, apalagi yang baru menjalin hubungan. Jadi kayak kamu lagi tersesat, lagi mencoba cari jalan keluar, tapi bukan jalan keluar tentang permasalahan yang lain, tapi ini tentang diri kamu, ya. Kamu lagi mencari cahaya untuk kamu benar-benar memaknai. Mungkin banyak di antara kalian yang akan memilih sendiri dulu untuk urusan percintaan ke depan. Kenapa? Kayak yang aku lihat tadi, kamu benar-benar bukan tidak mau mencintai seseorang lagi. Mau, tapi yang ingin kamu cintai adalah cinta yang sehat, bukan dari trauma bond lagi atau chemistry bond. Trauma bond itu adalah kamu kayak menginginkan dapat pasangan itu adalah untuk menutupi kekurangan atau kehilangan dari masa lalu kamu. Chemistry bond adalah seseorang yang kamu inginkan berkaitan dengan ketertarikan fisik, ya, atau hasrat gairah aja. Capek, ada energi di situ. Kadang-kadang kamu ngerasa lelah sendiri, kadang-kadang kamu ngerasa bahwa kok kamu yang berjuang terus. Akhirnya entah nanti kamu sadar, sengaja ataupun tidak disengaja, semesta kayak akan membuat satu kesadaran dalam diri kamu di mana kamu mungkin akan memperdalam diri kamu sendiri. Ya, bahwa kamu sadar kamu tidak membutuhkan kasih sayang, kamu tidak membutuhkan perhatian dari orang lain kalau memang kamu sendiri bisa memberikan hal tersebut. Karena kamu sudah tahu caranya membuat self reward, membuat diri kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih dimana kamu dihargain. Itu, ya. Ace of Pentacle di sini kamu lagi berusaha untuk fleksibel dengan situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang akan hadir nantinya. Itu ya. Oke, kita lihat satu slide lagi ya untuk kisah cinta kamu yang akan datang. Banyak sekali yang jatuh. Jadi kalaupun nanti misalnya kalian bertemu dengan seseorang ya di love life kalian yang akan datang, jatuhnya kamu kayak lebih banyak lebih banyak mencintai diri kamu sendiri. Jadi mencintai orang itu seadanya ya. The Sun. Wah, ada energi, ada orang baru yang akan datang nih ke dalam kehidupan kalian. Ada new beginning, ada the moon. Sun, the moon, maju mundur energinya. Kemudian ada Queen of Swords. Kamu akan ketemu sama seseorang
ya di love life kamu yang akan datang. Tapi sepertinya di sini ada Four of Cups, kemudian ada Two of Pentacles. Kamu akan ketemu dengan seseorang sekali lagi. Bukan sekali lagi ya untuk yang sekali ini. Tapi ya aku nggak melihat ada gambaran atau potensi bagus juga dalam hubungan ini. Karena sepertinya kehadiran dia bisa jadi memberikan pembelajaran lagi kepada diri kamu. Buat yang mungkin kalian energinya masih ngotot, masih ngoyo tadi. Ya, pengen dapat soulmate tapi masih merangkul trauma batin, trauma bond dalam diri kalian. Kalian mungkin akan ketemu dengan seseorang yang sesuai dengan gairah atau passion kalian, ya sesuai dengan ekspektasi kalian, tapi jatuhnya hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan atau kehilangan-kehilangan yang kamu cari. Ya, dan dia punya potensi untuk pergi lagi atau punya potensi untuk menghilang lagi. Ya, jadi kayaknya mungkin ada sih yang beberapa ya, mungkin kamu ketemu sama seseorang yang kali ini adalah soulmate kamu. Kamu bertemu dengan dia, tapi paling banyak aku lihat kamu akan ketemu seseorang sekali lagi ini hanya untuk bisa dikatakan memberikan pembelajaran lagi. Ya, kamu merasa bahwa ini adalah pasangan terbaik nantinya, padahal sebenarnya dia adalah pembelajaran terbaik dalam hidup kamu, Kamu akan sempat mengalami patah hati atau kehilangan. Ini kalau yang masih mau move on ya, harus siapin mental. Makanya nanti kalau ketemu sama dia, jangan punya ekspektasi yang berlebihan atau jangan over ekspektasi. Ya, nanti kamu akan ketemu lagi sama seseorang ini sehingga ya dari situasi yang terjadi sama dia, kamu baru ketemu sama seseorang yang akan menjadi soulmate kamu atau jodoh kamu. Di sini ada Queen of Swords. Ya, kamu akan memilih bahwa lebih bagus kamu ketemu sama seseorang yang bijak, seseorang yang mungkin tidak menye-menye, atau kamu bertemu dengan seseorang yang tidak memberikan kehangatan lebih tapi lebih bertanggung jawab, daripada yang memberikan kehangatan, yang memberikan euforia besar dalam kehidupan kamu tapi dia tidak bijak, tapi dia tidak bertanggung jawab atau tidak berkelas. Seperti itu ya. Jadi ini buat dualitas tergantung. Kalau kalian beberapa ada yang memang sudah fokusnya di self love kalian, mungkin kalian akan stop ya. Kalian mungkin akan langsung dalam posisi bertemu dengan soulmate kalian karena pembelajaran sudah kalian temukan. Tapi kalau kalian yang masih tadi mengotot tentang soulmate tapi kalian belum melepaskan masa lalu tadi tentang kepasrahan, keikhlasan, atau kayak ya sudahlah, namanya hidup harus dicoba aja, ada hubungan dijalanin aja nggak apa-apa ya, kalaupun gagal lagi tanpa mengiming-imingi satu hubungan dengan yang namanya ekspektasi ya, maka kalian akan lanjut ke level berikutnya. Jadi ini ada dua jenjang yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Kalau buat kalian-kalian yang belum melepas tadi ya tentang masa lalu, kalian akan bertemu dulu dengan seseorang yang akan memberikan pembelajaran berat. Tapi kalau kalian yang sudah di posisi tadi udah melepas ya, tanpa kalian sengaja atau tanpa kalian cari, tiba-tiba datang si sang bijak ini ya, seseorang yang nanti pada akhirnya akan banyak memberikan tanggung jawab, walaupun dia bukan orang yang mungkin saja tidak bisa bercanda atau kurang terlihat humble, tapi kayak dalam diamnya dia, dalam keseriusannya dia banyak memprioritaskan apa yang menjadi keinginan kamu ya. Kemudian di sini ada Four of Cups ya, ada pilihan pada akhirnya yang akan kamu tentukan dalam diri kamu. Ini yang nantinya akan menggiring satu spiritual awakening dalam diri kalian. Apakah kalian stop di sini atau lanjut ke sini? Ya, karena kalian nanti akan bertemu dulu dengan the sun dalam kehidupan kalian. Orang yang akan memberikan euforia sehingga kalian kayak akan merasa bahwa dia adalah orang terakhir, ternyata belum. Masih ada uji coba lagi, ketemu lagi dengan seseorang. Nah, the last one-nya ada di situ. Itu dia ya. Kemudian ada Two of Pentacles, ini dia ya. Untuk urusan love life, kalian masih akan dihadapkan dengan situasi di mana kalian harus bisa menentukan sikap pilihan, bukan tentang siapa yang terbaik di antara pilihan tersebut, bukan di antara kedua orang tersebut, siapa yang bakal punya uang banyak, siapa yang bakal ngebahagiain kamu lebih banyak, tapi ini tentang pilihan atau tentang pendirian di dalam diri kalian. Artinya terlepas masalah orang lain atau love life yang hadir dalam diri kalian, ini ada kebijaksanaan yang akan kalian pertimbangkan untuk diri kalian sendiri. Kalian yang ada di sini yang lagi ngumpul nih dalam readingan ini adalah orang-orang yang sedang diberikan spiritual awakening atau orang-orang yang lagi dibangkitkan kesadaran dalam dirinya. Karena ingat, pencobaan yang paling besar dalam kehidupan manusia itu bukan uang tapi cinta.
ya. Karena cinta ini bisa merubah seseorang yang baik jadi jahat, bisa merubah orang yang jahat jadi baik. Nah, banyakan di sini adalah orang-orang yang tadinya baik akhirnya jadi orang yang pendendam karena mengalami situasi itu. Pelepasan-pelepasan dalam diri yang diberikan oleh semesta itu akan menggiring kamu untuk ketemu sama soulmate kamu ketika kamu berada di situasi masa bodoh. Itu dia. Oke, di sini ada two of swords, energi kalian secara keseluruhan tuh. Ya, gimana? Ada two of swords, ada two of wands, ada two of pentacle. Kalian sendiri masih belum bisa menentukan sikap ya untuk memilih jati diri kalian sendiri, cerminan kalian sendiri. Bagaimana jika mau diberikan tanggung jawab sama semesta untuk bisa mendapat pasangan? Kadang-kadang bahwa diri kita sendiri pun masih ada toksiknya, termasuk mami. Kadang-kadang juga kita tanpa sengaja, tanpa sadar kita menginginkan pasangan kita seperti yang kita harapkan. Tapi kita nggak mempertanyakan keinginan dia itu juga apa. Itu kebanyakannya salah orang dalam menjalin hubungan seperti itu. Ya, ini dia love life kalian yang akan datang. Mungkin masih banyak yang harus bersabar ya dengan diri sendiri. Ini kehadiran orang yang ini aku nggak tahu sudah terjadi atau belum. Dia ini yang akan membuat kamu bisa memaknai hidup kamu benar-benar sedalam-dalamnya. Ya, kayak kamu jadi akhirnya ngerti tentang toksik dalam diri kamu sendiri. Oh, kemarin kegagalan dalam hubungan ini, mungkin aku terlalu memegang kontrol dalam hubungan ini. Mungkin aku terlalu begini, begitu. Banyak hal-hal yang kamu hanya melihat dari kacamata kamu sendiri. Sehingga di sini kayak kamu akan melihat luasnya dunia, luasnya kejadian-kejadian di sana. Sehingga mungkin kamu akan dipertemukan dengan beberapa orang dengan sifat yang berbeda-beda sampai kamu tahu, oh, aku sekarang ngerti apa yang aku mau ketika nanti aku menjadi pasangan seseorang kembali. Itu. Oke, kita lihat dari oracle-nya ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengembangan diri ya. Jadi jangan buru-buru dulu, nggak apa-apa, nggak dapat pasangan buru-buru ya. Nanti tiba-tiba nongol sendiri. Kalau yang lama-lama mungkin pernah dengar cerita kisahnya aku ya. Dulu aku itu sama papi yang terakhir, aku jatuh cinta sama dia di saat aku lagi nggak mau jatuh cinta. Jadi dulu mami tuh sempat tour dari Sabang sampai Raja Ampat, terus nyangkut di Bali. Di Bali itu ngejar pengen ambil yoga di Karangasem. Akhirnya tiba-tiba ketemu sama papi kalian tanpa sengaja. Dan ternyata sebelumnya juga kita sudah bertemu di foto. Dan masih belum saling kenal. Akhirnya dari situ kita kenalan, kita LDR-an, sampailah mami di Bali ini. Padahal mami udah gak punya rencana pengen punya pasangan. Bayangin, udah 3 kali nikah gagal, udah dah gak mau lagi. Mau cintain diri sendiri dulu. Berhenti dari kerjaan ya, warisin perusahaan keluarga ke adik mami, dia yang jalanin. Mami jalan-jalan dari Sabang sampai Raja Ampat. Bayangin. Taunya malah masih diberi lagi 1. Udah deh. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. Jadi ketika kita lagi tidak menginginkan, justru kita dihadirkan yang terindah. Jadi bukan tentang keinginan kita, tapi adalah keinginan semesta. Ya, bottom of the deck, romantic feeling. Masih ada romantik yang akan terjadi, romansa ya, perasaan cinta. Kalian itu nggak akan, walaupun disuruh healing dulu, sendiri dulu, bukan berarti kalian itu nggak akan punya pasangan. Akan diberikan tetap perasaan kepada diri kalian. Sekalipun mungkin beberapa di antara orang yang sudah menopause mungkin, atau sudah beberapa yang di posisi-posisi tertentu, cinta itu akan selalu hadir. Ada yang dipertemukan juga nanti di usia senja juga ada, ya. Itu jadi harus punya stay optimistic about your love life. Oke, kita lihat di sini ada codependency. Apa yang kamu alami hari ini tentang love life kamu adalah tentang memahami codependency, tentang addiction are affecting your romantic life. Adiksi bukan hanya tentang kamu melihat adiksi dia aja yang kurang baik. Ya, tapi kita juga perlu bercermin pada diri kita bahwa apa sih yang nggak baik dalam diri kita, apa sih kekurangan kita, apa sih yang selama ini menjadi hal-hal yang kita tuntut terus sesuai dengan harapan kita. Itu.
Kenapa kalian lihat orang-orang cuek, orang-orang yang kayak nggak memperhatikan, itu gimana sih cewek? Misalnya kan pasangannya bagus, perhatiin dianya cuek. Karena tadi dia udah di posisi yang kayak masa bodoh, ada yang mau cintain syukur nggak apa-apa. Ya, jadi nggak perlu terlalu over dalam memberikan perhatian juga gitu. Free yourself ini tentang membebaskan diri kamu ya. It's time to take back control of your life. Mungkin kamu sudah capek selama ini dikontrol terus oleh satu keadaan ya, yang tadinya kamu ingin mengontrol situasi, yang ada kamu yang malah dikontrol. Terjadi kebalikan, yang tadinya pengen tegas nggak taunya jadi meleleh, melted. Akhirnya sekarang semesta pengen kamu dulu yang mengambil alih diri kamu. Bebasin diri kamu dulu, lepasin ini. Ya gimana mau ketemu soulmate kalau masih merangkul situasi yang ada di past life kalian. Retreat, nggak apa-apa menarik diri dulu sejenak ya. It's time to disconnect from the world. Menarik diri dulu nggak apa-apa, sendiri dulu, jangan takut dibilang kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Karena manusia itu kalau diturutin nggak pernah ada yang benar, salah semua. Kenapa kalau orang belum nikah di usia 30 tahun dibilang usia udah 30 tahun, udah tua belum nikah. Coba kalau orang yang meninggal di usia belum sampai sekian, pasti dibilang udah masih muda, udah meninggal, ibaratnya kan gitu. Jadi kalau cuman menuruti perkataan orang-orang atau di lingkungan sosial kita capek ya. Jadi ikutin kata hati kamu, fokus pada diri kamu sendiri dulu untuk menemukan cinta sejati kamu nantinya. Kemudian di sini ada pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Biarkan cinta itu mengalir apa adanya dalam diri kamu. Ya, jangan terlalu memperhatikan sesuatu yang menjadi trust issue dari lingkungan tuh tadi sama. Dan di sini harus memperhatikan, pay attention to the red flag adalah pembelajaran, naik kelas, jenjang berikutnya. Ketika kamu ketemu sama seseorang, kamu tuh udah bisa ngebaca orang itu hitungan sekali atau dua kali ketemu atau sekali dua kali komunikasi. Itu red flag yang sudah diberikan. Kalau sudah ada yang mengganjal, kalau udah ada yang hal-hal yang aneh, ya berarti udah red flag. Nggak perlu dilanjutin, cukup kasih pancingan sesekali ya untuk menjadi satu perkataan terakhir, sudah. Kalau lihat ada gelagat-gelagat yang agak sulit dia lakukan, berarti memang ada somethingnya. Karena kalau orang yang tidak red flag, kita jalan yuk ke sana, ayo standby terus dia. Kadang-kadang omongannya nggak berlika-liku, omongannya nggak nyangkut-nyangkut, atau kalau ngebohong pun nggak amatir gitu ya itu artinya dia nggak ngebohong itu. Jadi harus berani, harus bisa melihat intuisi lebih tajam lagi tentang orang-orang yang hadir di dalam love life kamu ya. Getting know each other, tuh dia. As you reveal your innermost self to each other, you bond depends ya. Menjalin hubungan itu jangan cuma memikirkan tentang chemistry atau chemistry bondnya kalian. Oh ternyata aku ada chemistry sama dia, ngomongnya klik, ngomongnya sama, cocok. Kenapa ya aku kalau di dekat dia hatiku jedak-jeduk jeder meledak, ibaratnya gitu. Kenapa ya baru ketemu sekali dua kali kok rasanya aku punya ikatan kuat, apakah dia twin flame, ada ini ada itu. Ya, jangan terpana dengan kalimat twin flame yang ada di tarot, termasuk dari Mami. Karena nggak semua orang bisa menelaah twin flame secara dalam. Twin flame itu butuh tahunan untuk kamu tahu bahwa dia adalah twin flame kamu atau bukan. Kalau baru sehari, dua hari, sekali, dua kali, belum tentu itu twin flame. Bisa jadi numpang lewat, numpang singgah. Ya, getting to know each other adalah tentang cari tahu atau bicarakan bersama tentang latar belakang kehidupan kalian itu seperti apa. Ketika kamu sudah tahu, oh latar belakangnya bagus, baik, silakan mau dilanjutkan. Tapi kalau kamu sudah tahu latar belakangnya tidak baik atau seperti apa, kadang-kadang kita juga perlu mengkombinasikan pemikiran, perasaan tadi dengan realita. Ada karakter-karakter orang yang memang dari bawaan lahirnya, dari oroknya itu nggak akan bisa berubah. Itu. Jadi harus bisa mengenali sisi-sisi yang ada di dalam diri pasangan kita atau orang yang nantinya akan dekat sama kita. Itu dia aku semua. Kita nggak ada cek-cek zodiak. Kita karena readingan ini adalah untuk diri kalian sendiri. Kita baca buku aja hari ini tentang sabar paling dalam. Kita lanjut ke bab berikutnya, halaman berikutnya. Di sini ada, ketika kamu meminta dijadikan manusia kuat, Tuhan memberimu sedih dan air mata. Tuh. Saat kamu meminta sabar, Tuhan memberimu rasa sakit. Dan
Kalau kamu minta keikhlasan, maka kamu akan mengalami kehilangan. Tuhan selalu punya cara untuk membentuk kita menjadi seseorang manusia yang luar biasa. Jadi jangan kecil hati, jangan patah semangat dengan kejadian apapun yang kamu alami hari ini, bahkan berulang-ulang terjadi. It mean artinya semesta masih kasih kode. Kamu tuh udah dikasih pelajaran sekali gini, berarti kan harusnya kamu sudah tahu berikutnya akan seperti apa. Jadi jangan terjebak lagi dengan situasi yang sama. Kita harus bisa maju, harus bisa membuat satu improvisasi dalam kehidupan kita. Itu dia AI readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye AI.